Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Para bapak, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu terbaik kita. Diberikan kesempatan untuk masuk dalam bulan Ramadan, masih seperti 2 bulan yang lalu kita merindukan datangnya Ramadan, dan alhamdulillah Allah turuti kita sampai ke bulan Ramadan. Ya, dengan senang hati kita masuk dalam bulan Ramadan. Masuk kita ke dalam bulan Ramadan, dan sekarang juga masih melaksanakan kewajiban dalam Ramadan, yaitu puasa dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari hari pertama sampai sekarang ini puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan azab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada pagi ini kita juga akan kembali melanjutkan mengisi waktu dalam Ramadan yang penuh dengan berkah untuk melihat kembali apa yang dibuat oleh kekasih kita, orang yang kita katakan sebagai penuntun dan pembimbing kita dalam kesehariannya. Dan sekarang alhamdulillah sudah sampai kepada bab masalah makan kemarin itu. Setelah selesai makan, apa yang harus diucapkan dan yang biasa dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kepingin dibalik daripada apa yang dibuat oleh beliau itu, kita kepingin sepakat, kita kepingin untuk sedikit banyak pengen nggak persis ya, berusaha pengen niru lah, berusaha kepengen niru itu ya sekurang-kurangnya kita mirip-mirip gitu. Jadi kalau kita kepengen persis juga terus jauh nggak bisa, pengen niru kepada Rasulullah dari semua juga kita nggak bisa. Kita mulai dari yang paling biasa kita buat dan paling biasa banyak kita buat sampai menjadi kebiasaan kita. Ini kesempatan besar kita untuk melihat kembali apa yang Rasulullah SAW buat dalam keseharian. Misalnya beliau setelah makan seperti apa, Rasul makan, kita juga makan. Tapi bedanya Rasul makannya Rasul seperti apa, makannya kita seperti apa, ini kadang-kadang masih banyak beda. Kita kepengen melihat kembali seperti apa Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau melaksanakan kegiatan kesehariannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang ke-657, warawina fi Sunan An-Nasa'i, kami juga telah meriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i wa kitab Ibn Sunni dan kitab Ibn Sunni dengan sanad yang hasan, an Abdullah bin Rahman dari Abdurrahman bin Jubair at-Tabi'i, beliau seorang at-tabi'in, annahu haddathahu rajulun qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan tentang seorang yang melayani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamani sinina, selama 8 tahun. Berceritakan sahabat ini memang khadamnya Rasulullah, sering membantu Rasulullah selama 8 tahun. Dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan annahu kana yasma'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qarraba ilaihi ta'aman yaqulu, selama beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika beliau menghidangkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, maka beliau selalu mengucapkan bismillah, bismillah, dengan menyebut asma Allah. Jadi beliau mengucapkan bismillah gitu. Kita lihat, jangan terus
Kita katakan kalau ada yang Bismillahirrahmanirrahim adalah oh yang Bismillahirrahmanirrahim ini nggak benar kan, Rasulullah nggak mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi cuma Bismillah doang, tidak seperti itu adanya. Nah, tapi para ulama kemudian mengambil kesimpulan yang minimal itu Bismillah doang gitu. Minimal paling sedikitnya kita mengucapkan Bismillah, paling sedikitnya ulah pelit-pelit gitu, paling sedikitnya Bismillah. Sempurnanya mengucapkan asma Allah ya berarti ada sifat Rahman dan Rahim yang sudah disebutkan dalam Al-Quran seperti itu adanya. Pas-pasnya kalau kita mengucapkan kalimat Bismillah, sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula faidah faragha min ta'amih, kalau sudah beliau selesai dari makan beliau, kalau sudah selesai makan, maka beliau kemudian mengucapkan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma at'amta wa saqaita wa ghnaita wa qanaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'tait. Allahumma ya Allah at'amta wa saqaita wa aghnaita. Engkau ya Allah telah memberikan makan, begitu pula Engkau telah memberikan minum. Disadarkan kita semuanya dengan doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Apapun yang tersampaikan sampai ke tangan kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan dari Allah Subhanahu wa taala itu apapun bentuknya. Mau soto, mau sate itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah at'amta, Engkau telah memberikan makan. Wa saqaita, Engkau juga telah memberikan minum. Wa aghnaita, Engkau telah memberikan yang namanya kecukupan. Wa aqnaita, Engkau telah memberikan kami terima semua, menerima daripada semua yang ada. Wa hadaita, Engkau telah memberikan petunjuk. Wa ahyaita, Engkau telah memberikan kehidupan. Falakal hamdu, maka bagimu ya Allah segala puji. Ala ma ataita, atas segala apa yang telah Engkau berikan tadi itu. Nah, ini doa kalau mau dihafalin seperti itu adanya, mau dihafalin doa itu, maka cukup dihafalin. Mau ngerti mau kagak, doa itu sudah jelas sunnah diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pengen punya manfaat masuk ke dalam hati kita, maka diterjemahkan dalam hati kita, kita ngerti. Sehingga apa? Sehingga betul-betul membawa masuk, menjiwai kita dengan doa yang kita ucapkan. Itu ada intifa, ada manfaat. Jadi ada itiba, ada intifa. Kalau kita pengen itiba berarti ya ucapkan apa yang diucapkan Rasulullah. Semua ucapkan aja nggak apa-apa. Yang penting Rasul mengucapkan begitu. Itu berarti itiba. Kita ngikut kepada apa yang disampaikan Rasulullah. Tapi kalau kita pengen ambil manfaat, ya berarti Rasul doa seperti itu adanya punya maksud. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah menyadarkan kita semuanya bahwa itu semuanya yang kita makan tadi dari Allah, yang kita minum dari Allah. Biar kita terbiasa merasakan seperti itu adanya. Enggak gampang-gampang kemudian mensikapi makanan dengan sikap kita. Ya, telur deui kan begitu. Siang telur, sore telur, makan pagi telur, makan malam endok kan begitu. Cuma begitu doang. Tapi kita nggak pernah merasa dari mana itu datang gitu loh. Itu datang itu semua dari Allah. Nah kalau kita biasa melihat seperti itu adanya, maka kita nggak pernah punya sikap seperti itu. Apa yang sampai ke kita itu disampaikan sama Allah, Allahumma at'amta wa saqaita. Engkau telah memberikan makan kepada kami. Engkau telah memberikan makanan dan Engkau telah memberikan minuman. Jadi semua Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Nah kalau Allah yang memberi, betapa berharganya kita, dikasih oleh Allah, dilayani oleh Allah. Subhanallah, luar biasa. Tiap keadaan kita butuh makan, minum, Allah sampaikan. Ya umur tak lewat tangan siapa itu. Jangan lewat tangan istri, lewat tangan anak-anak kita, lewat siapapun juga yang menyampaikan, menghidangkan sampai ke meja makan kita. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan. Coba sekarang kita tolak. Kalau kita tolak, nggak bersyukur dengan apa yang ada. Ya Allah enak, ini apa-apaan ini kan gitu lah. Kalau begitu terus Allah dengar begitu, Allah tahu seperti itu adanya kayak apa kita. Padahal yang memberi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menerima dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dilihat
berapa banyak atau bagaimana keadaan yang ada. Tapi kita lihat dari mana itu semua datang. Semua dari Allah. Maka tidak pantas kalau kita kemudian menolak dan menghina yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu Allah Subhanahu wa taala mencontohkan lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul berdoa seperti itu adanya. Maka silakan kalau kita ingin manfaat seperti itu adanya, mengambil manfaat bahwa Rasul berdoa dengan penuh syukur. Ya, silakan disusun kembali pun juga sama. Bapak Ibu pengen mengucapkan ya Allah alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa makan, menerima makanan dari Allah. Alhamdulillah pagi ini masih ketemu air yang bisa kita minum. Pagi ini masih bisa merasakan semuanya, semua juga kita rasakan. Jangan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh sakit dulu baru kita merasakan. Alhamdulillah Allah memberikan kehidupan kepada saya. Udah harus dipaksa sakit dulu begitu adanya, otaknya miring gitu baru kerasa betapa berharganya yang namanya otak setiap hari yang kita pakai dalam kehidupan kita. Ini semua Allah yang menggerakkan. Jangan sampai kemudian nanti dipaksa kondisi udah geletak begitu, susah kita, Masya Allah. Makan susah, minum susah. Seperti saya kemarin juga pernah melihat itu, walaupun kami Alhamdulillah masih diberikan yang namanya bisa makan dengan enak, bisa makan begitu masih bisa. Sebelah kami sedih, mau makannya nggak bisa, harus diselang lagi, Masya Allah, kayak begitu adanya. Ini mau makan biasa nggak bisa, harus diselang lewat hidung itu, dicairin dulu, setelah begitu baru diselang, digantung dulu sedikit. Sudah begitu masih repot, ya Allah, ya Rabbi. Sehingga sekarang ini kalau masih diberikan yang namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nelen itu bagian daripada perkara yang digerakkan oleh otak kita tadi. Jadi semuanya Allah yang Masya Allah telah memberikan kepada kita semua. Jangan kita dipaksa untuk merasakan itu, ya udah dah. Sekarang yang sudah ada ini dirasakan dari Allah Subhanahu wa taala, semua dari Allah. Otak kita masih normal seperti biasa ada ini, alhamdulillah. Kalau masih bisa ngomong, ya ucapkan omongan yang baik yang kira-kira bisa menyenangkan orang. Jangan sebaliknya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala maunya adalah seperti itu adanya. Kita makan yang baik. Nah, contoh yang paling pas dalam kehidupan kita itu adalah manusia yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kurangnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas banget Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Kalau Rasulullah selesai makan, dihidangkan makanan, langsung at'amta wa saqaita, padahal ya pembantunya yang nyampaikan kepada Rasulullah. Tapi Rasul sampaikan an'amta wa saqaita wa aghnaita, engkau telah memberikan kecukupan ya Allah, wa aghnaita, engkau telah memberikan yang namanya hati ini bisa menerima semua yang ada. Wa hadaita, engkau telah memberikan petunjuk. Wa ahyaita, engkau telah memberikan kehidupan ya Allah. Falakal hamdu, maka segala puji bagimu ya Allah. Ala ma ataita, atas apapun yang telah engkau berikan. Warawaina, dan kami juga telah meriwayatkan dalam hadis yang berikutnya ke 658 fi kitab Ibnu Sunni, dan kitab Ibnu Sunni, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, sungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fit ta'am, dalam masalah makanan, idza faragha, apabila telah selesai beliau makan, maka beliau mengucapkan doa alhamdulillahilladzi manna alaina wa hadana. Dalam suatu ketika Rasul juga menyampaikan doa yang lain. Ini artinya masalah doanya itu boleh kita silahkan dipilih yang mana yang paling enak. Yang penting intinya adalah kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu inti manfaatnya. Ya, monggo silahkan dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi manna alaina wa hadana, segala puji bagi Allah alladzi manna alaina, telah memberikan kenikmatan kepada kami, wa hadana, dan telah memberikan hidayah atau petunjuk kepada kami. Waladzi asba'ana, wal, dan zat yang telah memberikan kenyang kepada kami, mengenyangkan kami, wa arwana, dan telah membangkitkan kesegaran kami semua.
wa kullal ihsan, dan telah memberikan semua kebaikan atana yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Semua yang baik-baik yang kita terima ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajak untuk sadar kembali kita, dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu adanya. Itu berdoa itu. Dan paling enggak minimal alhamdulillah. Paling tidak itu cuma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, seperti itu adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan dalam satu hadis yang lain kembali disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang makan kemudian dia mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau makan. Ini kalau kita makan, setelah makan kita alhamdulillah, maka Allah ridha, Allah senang. Kalau kita mencapai pengen mencari keridhonya Allah Subhanahu wa taala, disampaikan sama Rasulullah seperti itu. Ya Allah itu ridha. Allah senang kalau melihat yang namanya orang habis makan terus memuji Allah. Yang namanya enggak salah. Habis minum terus memuji Allah. Bahkan dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau minum enggak langsung gelek begitu. Tapi sampai bahkan 3 kali tegukan dulu. 3 kali tegukan dulu. Bismillah, terus selesai alhamdulillah, taruh dulu, terus kemudian diangkat lagi beliau bismillah, minum alhamdulillah, bismillah kembali, terus alhamdulillah gitu. Terus kemudian selesai habis minum dulu baru beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan pujian syukur seperti yang disampaikan tadi itu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami juga telah meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Kitab Ibnu Sunni, dan Kitab Ibnu Sunni. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila salah seorang dari kalian itu makan satu makanan, atau dalam satu riwayat yang disampaikan, man at'amahu Allahu ta'aman, barang siapa yang Allah telah berikan makan kepada dia, falyaqul, maka hendaknya mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami ya Allah fihi, dalam makanan tersebut, wa at'imna, dan berikan kami makanan kembali khairan, yang lebih baik, minhu, daripada yang sudah kami makan tadi. Jadi itu doa kalau kita dijamu makan seperti itu adanya. Datang makanan, entah itu kita mau buka puasa atau apa, datang makanan begitu, kita berdoa Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahi ya Allah pada kami terhadap makanan yang diberikan kepada kami. Jadi itu kalau kita diberi makanan, kita doa begitu adanya. Wa at'imna, dan berikan kami juga makanan kembali ya Allah khairan minhu, yang lebih baik daripadanya. Wa man saqahu Allah taala labanan, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan minum kepada dia, laban dengan minum susu. Kalau minuman itu minum susu diberikan, falyaqul, maka hendaknya berdoalah dia, mengucapkan ya Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikan keberkahan kepada kami ya Allah fihi, dalam minuman yang ada, wazidna minhu, dan tambahkan kami minhu, daripada susu yang ada. Fa innahu laisa syai'un, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yujzi'u minat ta'am, yang mencukupi daripada makanan, wasyarab, dan juga minuman, ghairul laban, selain susu. Jadi enggak ada minuman dan makanan yang sudah cukup lebih susu, itu enggak ada. Jadi kalau doanya pertama tadi itu, kalau makanan yang berupa makanan, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan, memberikan kami ya Allah
makan yang lebih baik daripadanya, daripada yang sudah ada tadi itu. Ada yang lebih baik lagi. Kalau dikasih susu doanya Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, dan tambahkan ya Allah kami minhu daripada susu yang ada, sehingga menunjukkan kecukupan. Kalau sudah susu berarti cukup. Artinya kalau minuman itu minuman susu berarti sudah cukup antara makanan dan minuman yang ada. Jadi kalau misalnya kita itu kemudian mengkonsumsi susu itu sebenarnya sudah cukup minum dan makannya gitu. Artinya tidak ada. Kalau misalnya masih makanan yang lain masih butuh minuman yang lain. Tapi kalau susu, di dalam susu itu sudah ada cukup, ada makanan dan minuman yang dibutuhkan untuk tubuh kita tadi itu. Makanya doanya dan tambahkan kami Allah minhu daripada susu tadi itu. Jadi kata Rasulullah enggak ada sesuatu yang sudah mencukupi antara kebutuhan makan dan minuman. Ini kata Rasulullah SAW selain susu. Jadi kalau sudah susu itu berarti sudah cukup. Makanya jangan heran kalau masih kecil, anak kecil itu cukup dengan yang namanya minum susu selama 2 tahun itu pun sudah cukup. Sebenarnya enggak kurang gitu loh. Jadi kalau sudah makan susu, minum susu itu sebenarnya kebutuhan makan dan juga minum dia sudah cukup kata Rasulullah SAW. Nah, yang perlu kita dasari kembali, kalau Rasulullah bersabda seperti ini adanya, yakini bahwa Rasul pernah ada ayat yang menerangkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasul itu kalau mengucapkan sesuatu bukan karena hawa nafsunya Rasulullah sendiri, ngarang-ngarang itu bukan, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keterangan Allah. Sehingga apa? Boleh dikatakan pasti benar. Makanya kadang-kadang kalau sekarang kita udah menyepelekan bahasa Rasul, oh itu kan sabda Rasul, ucapan Rasul saja. Oh, itu enggak boleh Pak mengecilkan seperti itu adanya. Seperti apapun yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu adanya. Kayak begini nih menyampaikan bahwa Rasul sampaikan fa innahu laisa syai'un yujzi'u min at-ta'am wasyarab ghairul laban. Karena enggak ada yang sesuatu yang sudah mencukupi daripada makanan dan minuman selain susu. Ini sabda Rasulullah ini benar. Jadi kalau sekarang juga ada yang mengkonsumsi susu, minum susu cukup, alhamdulillah insyaallah cukup. وروينا في كتاب ابن سني بسند ضعيف عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب في الإناء تنفس 3 أنفاس. Rasulullah SAW istirahat bernafas sampai 3 kali nafas. Itu 3 kali tegukan tadi itu. Tegukan pertama, tegukan kedua ya Alhamdulillah Ta'ala fi kulli nafsin. Di setiap kali yang namanya nafas Rasul minum tadi itu ada tegukan pertama, tegukan yang kedua. Nah, beliau bernafas, kemudian beliau membaca Alhamdulillah. Dan yang terakhir wa yashkuruhu fi akhirih, dan beliau bersyukur kepada Allah fi akhirih, pada akhir daripada minum beliau. Setelah selesai plus terakhir baru beliau alhamdulillahillahi dan seterusnya tadi. Babu du'ail mad'uwi Udhaifi li ahli ta'ami idza faragha min aklihi. Bab masalah doanya orang yang diundang, udhaif dan juga tamu, li ahli ta'am, kepada ahli yang memberikan makanan. Idza faragha min aklihi, apabila telah selesai dari makan beliau. Ruwayna fi sahih Muslim, kami telah melihatkan dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Busr, dari Abdullah bin Busr. Qala, beliau menyatakan nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi. Suatu ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bapak saya. Qarabna ilaihi ta'aman, kemudian saya hidangkan kepada beliau adalah makanan. Wadbatan, satu makanan, wa watbah, dan juga satu tempat yang penuh dengan susu. Fakala minha, kemudian Rasulullah makan sebagian daripadanya.
Summa ata bitamrin fakana ya'kuluhu wa yulqin nawa baina usbu'aihi wa juma'u sababah wal wusta. Kemudian beliau makan, saya kasih beliau itu tamr atau kurma tadi itu, kemudian beliau juga makan kurma, kemudian beliau buang yang namanya bijinya tadi itu. Kemudian thumma utiya bisyarabin, kemudian Rasulullah SAW diberikan juga dengan minuman, fasyaribahu, kemudian Rasul juga meminumnya. Thumma nawalahu alladhi an yaminihi, di samping kanan kirinya diberikan kepada beliau tadi. Faqala Abi, kemudian Rasulullah SAW, bapak saya menyatakan, setelah selesai bapak saya meminta kepada Rasulullah, "Audu'ullah lana." Ya Rasul, berdoalah kepada Allah buat kami. Ya Rasul sering diundang begitu adanya, diajak makan bareng, sudah selesai makan, sudah selesai mau pulang, kemudian Rasul diminta oleh tuan rumah, "Audu'ullah lana." Berdoalah engkau wahai Rasul buat kami semua. Minta doa. Kemudian Rasulullah SAW pun berdoa, faqala, "Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi lahum pada mereka, fima razaqtahum, pada apa yang telah engkau berikan kepada mereka." Jadi apa yang engkau berikan kepada mereka berkahi ya Allah. Waghfir lahum, dan ampuni mereka ya Allah. Warhamhum, dan rahmati mereka ya Allah. Jadi seperti itu adanya kebiasaan yang dibuat oleh para sahabat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak, diundang bareng, diajak makan bareng, kemudian beliau diminta untuk berdoa kepada tuan rumah tadi itu. Warwaina fi sunan Abi Dawud wa ghairihi bil isnad sahih an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a ila Sa'ad bin Ubadah. Suatu ketika datanglah Rasulullah SAW datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaidin. Kemudian namanya Sa'ad bin Ubadah datang dengan membawa menghidangkan yang namanya roti dan juga minyak zaitun. Biasa, tidak ada pakai roti sama pakai selainya, itu minyak zaitun gitu aja. Cukup seperti itu adanya. Fa'akalama, kemudian beliau makan. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar." Jadi orang-orang yang berpuasa telah makan bersama dengan kalian semuanya. Wa akala ta'amakum, dan makanan-makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik, orang-orang bertakwa kepada Allah. Wassallat alaikumul malaikah, dan malaikat-malaikat semuanya telah berdoa kepada engkau. Jadi kebiasaan daripada para sahabat pada saat itu, ini kebiasaannya adalah kalau puasa begini, suka para sahabat itu mengundang jamaah Rasulullah bersama dengan santri beliau yang ada di Madinah itu, diajak untuk makan bareng, diundang ke rumah. Bukan kemudian diundang ke masjid, tapi diundang ke rumah beliau. Nanti di rumah-rumah itu diajak, ayo ke rumah yuk, makan bareng di sana. Sampaikan oleh Rasulullah saat itu adanya, engkau telah memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, orang-orang baik telah makan yang kau sediakan, dan ketahuilah bahwa para malaikat yang sudah berdoa kepada engkau. Jadi yang para malaikat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk engkau. Ini juga berlaku sampai sekarang. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat seperti para sahabat seperti itu adanya, maka yang terjadi adalah makanan yang dimakan tadi itu dimakan oleh orang-orang yang baik, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pada puasa. Kemudian malaikat-malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita yang punya makanan. Selama mereka makan, malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan yang disediakan cukup banyak, ya berarti lama banget doanya malaikat tadi itu. Ya.
Dan mereka para malaikat berdoa, Allahumma rahamhum ya Allah, Allahumma ighfir lahum ya Allah, berkahi mereka semua ya Allah. Berkahi mereka ya Allah, berikan rahmat kepada mereka ya Allah. Ini doa malaikat. Doa malaikat. Jika pengen memancing doa malaikat seperti itu adanya, ya undang itu orang-orang yang di masjid ke rumah, biar rumah kita juga berkah itu. Di rumah kita berkah. Budayakan begitu juga nggak ada masalah. Membiasakan jadi kebudayaan di kita nggak ada masalah. Misalnya ngajak teman-temannya di masjid, kan nanti ke rumah yo, rumah cuma apa? Cuma itu aja. Padahal di rumah cuma ada teh dengan apa ya nggak masalah. Buka bareng. Maka sekarang orang Indonesia udah terbiasa dengan mencontoh walaupun tidak sesempurna yang dicontoh. Sudah mulai kebiasaan ada istilah buka bersama misalnya begitu. Cuma kita mesti dihubungkan dengan acara apa? Belum tentu. Cuma pengen apa? Pengen buka bareng gitu loh. Pengen buka bareng. Kenapa kalau pengen buka bareng? Saat buka bareng selama kita berbuka bareng tadi itu, malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Kita kepengen didoakan sama yang namanya seorang kiai yang jauh aja, kadang-kadang naik bis sampai ratusan ribu kita berangkat semuanya banyak orang. Ini didatangkan oleh malaikat datang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, doanya malaikat jauh daripada doa daripada orang-orang yang ada, banyak sekali. Terus jumlahnya bukan 1 2, Pak. Bahkan ribuan para malaikat pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallat 'alaikumul malaikah. Wa ra'ayna fi sunan Ibnu Majah. Abdullah bin Zubair qala afṭara as-sha'imun. Afṭara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Sa'd bin Mu'adz. Afṭara indakum as-sha'imun. Kalau dibiasakan seperti itu adanya, kalau sekarang apalagi pas bulan puasa seperti ini adanya, disampaikan berarti ada sunnah kebiasaan yang dibuat oleh Rasulullah seperti itu adanya bersama para sahabat yang hari ini sudah hilang. Jadi ada puasa, buka puasa bersama itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah, cuma sekarang sudah hilang. Nah karena sudah hilang, maka pas kita lihat kembali kayaknya kok ini kok nggak pernah dicontohkan Rasul begini. Ternyata memang ada, Rasul begini juga begitu. Bahkan itulah yang dulunya dibuat oleh para sahabat kepada Rasulullah. Rasul diundang datang sama santri-santri beliau yang di Ashabus Suffah itu, datang sana kasih makan bareng-bareng. Kenapa ya orang-orang baik pada makan, selama makan tadi itu malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawaina ibn Abi Dawud an rajul an Jabir radhiyallahu anhu qala sana Abul Haytham ibn Tayhan din Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu falamma faragu qala athibu akhakum qalu ya Rasulullah wa ma ithabatuh qala innar rajul idza dukhila baituh fa ukila ta'amuh wa syuriba syarabuh fada'au lahu fadzalika ithabatuh. Suatu ketika Rasulullah SAW jadi datang kepada para sahabat, mengundang Rasulullah SAW seperti biasanya tadi saya sampaikan. Rasul diundang, juga para sahabat-sahabat juga diundang itu. Falamma farahu, setelah selesai mereka semuanya pada makan jamuan yang ada, qala thibu akhakum. Sekarang balaslah saudara kalian yang telah mengundang kalian semua. Jadi kalau kita sudah diundang makan seperti itu adanya, kita diminta oleh Rasulullah untuk memberikan balasan. Kalau maka mereka semuanya, lah kamu gak bawa apa-apa gimana nih? Saya nggak bawa apa-apa. Beliau kemudian apa itu? Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah wa ma ithabatuh. Balasannya apa ya Rasul? Saya nggak bawa apa-apa ini, kamu mau membalas? Saya sudah makan banyak banget, terus membalas bagaimana? Qala innar rajul, seseorang itu idza dukhila baituh, telah dimasuki rumahnya, fa ukila ta'amu, sudah dimakan makanannya, wa syuriba syarabu,
sudah diminum minumannya, fada'au lahu. Kemudian mereka semua yang sudah diundang berdoa bagi orang yang punya rumah, fadzalika itsabatu, maka itu adalah balasannya. Wah, jadi balasannya apa kalau kita sudah datang ke sana ya berarti berdoa buat yang punya. Lah monggo silakan doanya apa? Silahkan. Maka kadang-kadang kenapa kayak suka-suka ada acara itu karena ya sing di rumah ya kadang pengen didoain gitu loh, pengen didoain. Oh ini misalnya lagi istrinya lagi hamil, mungkin menghadapi yang namanya mau lahiran karena istrinya sedang hamil, terus pengen undang kita semua ya nanti siapa tahu kita didoain biar mudah-mudahan istrinya selamat pada kelahiran yang ada, melahirkannya mudah-mudahan selamat. Karena apa? Ya kebaikan kita walaupun nggak diminta, kadang-kadang Rasulullah sudah memberikan satu sinyal kalau kita diundang seperti itu adanya, berdoalah buat orang yang undang kita tadi itu. Ya walaupun orang tadi nggak minta ya kita melaksanakan itu. Kenapa? Karena itu bagian daripada perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diundang walaupun nggak diminta untuk itu, tapi kita berbuat seperti itu adanya. Rawaina fi sahih Muslim, kami juga meriwayatkan dalam sahih Muslim oleh Miqdad dari sahabat Miqdad radhiyallahu anhu fi hadis tawil, dalam hadis yang panjang yang belum terkenal. Qala farfa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala farfa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sah ila samai, kemudian sampai pada doa Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau ke langit. Faqala Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Nah, ini pun Rasulullah SAW contohkan pada saat itu seorang sahabat Miqdad radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang tadi menerangkan yang beliau mengundang Rasulullah SAW seperti biasanya untuk makan tadi itu. Setelah selesai begitu maka Rasulullah langsung mengangkat wajah beliau ke langit, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Waqala Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikan makan kepada orang yang telah memberi makan kepadaku ya Allah, dan berikan minum ya Allah orang yang telah memberikan minum kepadaku ya Allah. Nah, itu permintaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami juga telah menulis kitab Ibnu Sunni an Amr bin Hamiq annahu sallallahu alaihi wasallam annahu saqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labanan faqala Allahumma amti'hu bi syababih. Allahumma amti'hu bi syababih. Famarrat alaihi samanuna sanah lam yara sya'rah bayda. Rasulullah SAW pas diundang makan begitu, maka Rasulullah SAW kemudian beliau berdoa, Allahumma ya Allah, amti'hu, berikan ya Allah, berikan kenikmatan kepada dia bisyababih, dengan masa mudanya tadi itu. Jadi karena beliau melihat ada seorang yang mengundang beliau ini, orang muda yang punya satu kebiasaan begitu yang bagus begitu, maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, amtiu, berikan dia ya Allah masa muda itu enggak habis-habis, jadi biar tetap dalam keadaan kuat seperti itu adanya gitu loh. Jadi karena memang dia suka seperti itu, maka dengan masa mudanya tadi itu biar agak lama. Famarad alaihi 80 sana, maka terus
kemudian dinyatakan oleh Allah, nyatanya benar gitu loh. Nyatanya itu doanya Rasulullah SAW manjur banget sehingga terkenal banget sampai sahabat ini berjalan dalam masa selama sanah, selama 80 tahun lam yara sya'ratah bayda, maka beliau tidak kelihatan dalam 80 tahun itu nggak kelihatan di rambutnya itu yang putih aja nggak ada gitu, rambutnya putih itu nggak ada, jadi kok awet enom lah gitu. Karena apa? Karena tadi itu, karena kemanfaatan daripada doa ketika itu biasanya juga begitu Pak. Di kondisi begitu juga boleh kita tiru doa daripada orang. Ini bukan cuma doa Rasul saja, ini sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah pada saat seperti itu juga bisa-bisa itu yang manjur tadi itu adalah ya kondisi itu. Nah kita buat juga bisa. Sekarang Rasulnya nggak ada, diundang lagi, siapa yang diundang berdoalah kepada, insya Allah doa yang sama seperti itu adanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cerita-cerita seperti ini adanya yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Maka terlalu banyak, maka kita kalau ada kita waktu seperti itu adanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu doanya apa? Itu Rasul berdoa, mudah-mudahan awet enom weh. Mudah-mudahan awet enom, karena masa muda ini digunakan untuk yang namanya kegiatan yang baik begitu adanya. Ternyata benar diberikan masa mudanya itu kelihatan sampai 80 tahun enggak pernah ada rambut putihnya, yang enggak ada, artinya apa? Orang tua-tua enggak tua-tua gitu loh. Padahal sudah 80 tahun itu. Itu keterangan begitu adanya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita sekarang pun juga punya hak untuk meniru Rasulullah, mudah-mudahan doa kita pun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam doa bisa diucapkan dan kita tinggal membiasakan kebiasaan yang belum kita biasakan. Jadi kalau misalnya mau undah apa, misalnya yang di masjid siapa itu udah, ayo ke rumah Kang yuk, apa, padahal cuma mau makan bareng, buka bareng di rumah sama keluarganya itu, ke rumah Kang ayo. Nah sunnahnya kalau kita diundang begitu mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah seperti itu adanya. Itu biar dua-duanya berjalan sebagaimana yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang terjadi, maka keindahan dalam kehidupan bersama kita akan kelihatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.